Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solihah? Alhamdulillah, Ramadan ceria, Ramadan penuh berkah. Bertemu kembali dengan Bu Lulu dan Bu Lia. Hari ini kita akan belajar tema 8 peristiwa alam, subtema 4 bencana alam, pembelajaran 4, 5, dan 6. Dan ini merupakan materi terakhir dari tema ke-8. Yang akan kita pelajari adalah 1. Aktivitas di air, 2. Membuat hiasan dari tanah liat, 3. Mengukur suhu tubuh dengan tangan, dan yang keempat, cerita tentang musibah longsor. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Mari beraktivitas air. Apabila terjadi banjir, air akan menggenang di jalan. Kaki sulit melangkah karena terasa berat. Ayo kita latihan berjalan di air. Selalu siap siaga apabila bencana datang. Perhatikan gambar. Apakah yang Udin dan teman-teman lakukan? Ya, betul. Udin dan teman-temannya sedang berjalan di dalam air. Bisakah kalian melakukan gerakan seperti Udin? Saat melakukan gerakan berjalan di air, harus dengan pendampingan orang tua ya. Membuat hiasan dari tanah liat. Siti dan teman-teman membuat hiasan dari tanah liat. Tanah liat dibentuk menjadi aneka rupa. Ada kura-kura, daun, kupu-kupu, dan asbak. Kreasi ini merupakan karya 3 dimensi. Yuk kita simak langkah-langkah membuatnya. 1. Siapkan tanah liat yang siap dibentuk. 2. Bentuklah tanah liat sesuai bentuk yang kalian inginkan. 3. Rapikan dan berilah hiasan. Yang keempat, jemurlah di bawah sinar matahari sampai kering. Mudah bukan? Belajar tentang mengukur suhu tubuh. Matahari bersinar terang, angin bertiup sepoi-sepoi. Siti dan teman-teman telah selesai mengisi bak penampungan air. Lalu mereka beristirahat di aula balai desa. Mereka pun bercakap-cakap. Dayu, kamu terlihat pucat. Apakah kamu sakit? Tidak tahu, Siti. Saya merasa lemas. Mungkin lelah setelah kegiatan tadi. Coba saya pegang dahimu. Wah, badanmu terasa hangat. Anak-anak, apakah kita bisa mengukur suhu tubuh dengan tangan? Ya, kita bisa mengukur suhu tubuh dengan tangan. Kita bisa merasakan suhu normal, hangat, atau bahkan dingin menggunakan indera peraba kita. Tapi untuk mengetahui ukuran suhu tubuh, kita memerlukan alat khusus, yaitu termometer. Anak-anak, kita akan membaca cerita tentang tanah longsor. Setelah mendengar cerita, diharapkan kalian dapat menyebutkan kalimat minta tolong yang ada dalam cerita. Disimak yuk. Bencana tanah longsor di Desa Melati. Di Desa Melati telah terjadi bencana tanah longsor.
Bencana itu terjadi pada hari Sabtu 7 November 2016. Puluhan rumah tertimpa runtuhan tanah. Semua rumah dalam keadaan rusak berat. Tanah longsor banyak terjadi di daerah perbukitan. Tanah longsor terjadi karena banyak pohon yang ditebang. Padahal pohon membantu menyerap air. Akibatnya bila hujan turun, air akan menghanyutkan tanah. Pak Budi, kepala desa Melati, pergi ke desa Mawar. Di sana Pak Budi mendatangi Pak Ali, kepala desa Mawar. Pak Budi berkata, "Pak Ali, tolong bantu kami. Desa kami terkena bencana tanah longsor." Pak Ali menjawab, "Baik Pak Budi, saya siap membantu desa Melati. Saya akan memberitahu penduduk desa Mawar." Pak Budi mengucapkan, "Terima kasih Pak Ali, kami sangat menghargai bantuan pertolongan desa Mawar." Lalu Pak Ali bersama penduduk desa Mawar menuju ke lokasi bencana. Pak Ali memimpin bantuan ke desa Melati. Pak Ali berkata, "Ayo kita bantu desa Melati. Tolong dirikan tenda di halaman balai desa." Penduduk satu berkata, "Penduduk desa mohon segera ke balai desa. Tenda-tenda telah disediakan." Dan penduduk dua pun berkata, "Bapak-bapak, tolong bantu menggendong anak balita ya." Nah, sekarang ayo kita sebutkan kalimat permintaan tolong yang ada dalam cerita. Kalimat yang pertama, "Pak Ali, tolong bantu kami. Desa kami terkena bencana tanah longsor." Kalimat yang kedua, "Tolong dirikan tenda di halaman balai desa." Kalimat yang ketiga, "Bapak-bapak, tolong bantu menggendong anak balita." Itulah 3 kalimat permintaan tolong yang ada dalam cerita. Anak-anak, saat ada musibah bencana alam, maka seharusnya kita saling tolong-menolong. Dan sebaiknya kita memberikan bantuan sesuai kemampuan masing-masing. Semoga kita terhindar dari bencana alam. Amin. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu rajin beribadah, rajin belajar, dan patuh kepada orang tua. Bu Guru ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Oleh-oleh kegiatan hari ini adalah mengerjakan LKS halaman 79, 80, dan 81. Selamat mengerjakan anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.